Di balik kiprah grup C di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini, terdapat sebuah fakta kurang menyenangkan pada pertandingan Jepang versus Cina di Stadion Xiamen-Egre Cina pada 19 November lalu. Meski Jepang berhasil meraih kemenangan meyakinkan di laga itu, tetapi ulah tak sportif dari supporter tuan rumah yang mencemooh lagu kebangsaan Jepang dan penggunaan laser pointer ke para pemain di lapangan sangat disayangkan harus terjadi lagi. Ya, sebelumnya Jepang yang juga meraih kemenangan besar 5-0 di markas Bahrain juga dibuat murka oleh ulah supporternya. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu bahkan sampai murka dengan kelakuan usil supporter Bahrain di stadion, di mana mulai dari laser, peluit, mereka bahkan juga mengajak lagu kebangsaan Jepang yang sedang diputar sebelum laga di matchday kedua September lalu. Tentu dengan terjadinya hal yang berulang ini makin membuat Moriyasu geram bukan main. Pelatih berusia 56 tahun itu menegaskan bahwa penggunaan laser pointer ini sangat berbahaya bagi pemain. Dengan mempedulikan kesehatan anak asuhnya, ia berharap kejadian seperti ini tak lagi terulang di laga manapun. Saya juga pernah merasakan laser pointer di pertandingan lain. Dan jika mengenai mata Anda, itu dapat membahayakan kesehatan Anda. Untuk melindungi kesehatan para pemain, saya akan menghargai jika Anda menghentikan apapun selain sorakan yang berlebihan. Ujar Moriyasu menegaskan. Dan nahasnya di laga itu, tak hanya aksi laser ataupun hinaan lagu kebangsaan yang terjadi, tapi ada sebuah insiden di mana supporter menerobos masuk ke dalam lapangan saat laga telah berlangsung sekitar 30 menit. Karena itu pun pertandingan sempat dihentikan karena supporter itu berlari setengah lapangan sebelum akhirnya tertangkap dan dibawa oleh petugas keamanan. Jelas, melihat beberapa insiden yang terjadi di laga tersebut, media Jepang pun mengkritik sikap licik atau tipu muslihat yang dilakukan supporter Cina. Media itu menilai bahwa sepak bola Cina tak hanya kalah dalam hal kemampuan, tapi juga kalah dalam hal perilaku. Meski melakukan berbagai cara untuk mengatasi perbedaan kemampuan hingga mengintimidasi para pemain Jepang, tapi hasilnya kekalahan total tetap menjadi milik tim tuan rumah dan perilaku supporter Cina dinilai tak pantas untuk menjadi tim yang lolos di babak ini. Sepak bola Cina kalah dari Jepang tidak hanya dalam hal kemampuan, tetapi juga dalam perilaku. Perilaku supporter Cina bukanlah sikap penonton yang pantas untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tulis Sakar di Web dalam laporannya. Dan karena kejadian ini pula, dunia sepak bola Asia pun kembali memanas. Meski sama-sama bertekad untuk meraih 3 poin di tiap partai yang dilakoni, tapi sikap supporter Cina ini benar-benar tidak bisa dibenarkan. Bahkan, supporter Cina mendapat label buruk dari beberapa media Asia, di mana para media ini menjuluki para supporter Cina dengan julukan fans tanpa etika. Salah satu komentar pedas datang dari Star News, media berita Korea Selatan, yang menyebut Cina telah melakukan sejumlah hal tidak terpuji di luar lapangan dan di dalam lapangan, termasuk soal supporter yang berlari ke tengah lapangan saat laga tengah bergulir. Kemudian media Jepang Football Zone bahkan mencatat sejumlah poin tentang tingkah laku tidak senonoh para supporter yang menunjukkan ketidaksenangannya atas perilaku supporter Cina. Dan menanggapi soal insiden itu pun mantan bek timnas Jepang yakni Yuzo Kurihara berharap FIFA melakukan tindakan tegas dengan memberikan hukuman berat agar tidak terjadi lagi di masa mendatang. Dan karena kejadian ini, media Cina 163.com pun khawatir tim nasional mereka mendapat hukuman berat dari FIFA seperti pengurangan poin ataupun skorsing. Kekhawatiran media Cina itu tentunya juga bukan tanpa alasan, sebab FIFA juga resmi menjatuhi sanksi kepada PSSI-nya Bahrain buntut teror sinar laser supporter timnas Bahrain saat melawan timnas Jepang September lalu. Buntut kejadian itu, FIFA menjatuhkan hukuman kepada Federasi Sepak Bola Bahrain berupa denda sebesar 4.000 dinar atau setara 183 juta rupiah yang diumumkan langsung lewat unggahan BFA di Instagram resminya. Ya, apa yang dilakukan oleh supporter Cina ini sejatinya pun juga bisa dibilang sebuah kelakuan bodoh. Bisa-bisanya mereka ini malah mengulangi kesalahan negara sebelah, bahkan perilakunya lebih parah. Jepang yang terus menjadi korban atas aksi tak beretika ini pun sontak langsung membandingkan dengan sikap supporter timnas Indonesia yang notabene memiliki basis terbesar di Asia.
Media Jepang Sakura Digest memuji perilaku supporter timnas Indonesia yang tak neko-neko meskipun antusiasmenya benar-benar tinggi. Mereka menyoroti bagaimana fans Garuda terus memberikan dukungannya meski timnya harus menderita 4 gol di laga kemarin. Sakura Digest juga menyoroti perbedaan yang terjadi ketika melawat ke Bahrain dan Indonesia, di mana kala menumbangkan Bahrain, hanya sedikit penonton yang bangkit dari tempat duduknya dan bahkan sepi saat pertandingan berakhir. Sementara di Indonesia, masih banyak supporter Garuda yang berada di stadion untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan bersama pemain, dan bahkan mereka tidak beranjak meski skuad Garuda dipermalukan di kandang sendiri. Hal ini lantas membuat media Jepang kagum, sebab tak hanya puluhan ribu supporter hadir untuk mendukung negaranya, tapi mereka juga menunjukkan perilaku terpuji tanpa menghina ataupun merasa tak terima usai dikalahkan Jepang. Fanatisme fans Garuda ini memang menjadi satu hal yang paling disorot di dunia internasional. Tak hanya Jepang, induk sepak bola dunia FIFA juga terpukau dengan antusiasme supporter Indonesia dalam mengawal negaranya bertanding. Nah, pas lawan Jepang kemarin, Koreo La Grande Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pun sukses menjadi sorotan dunia. Koreo itu menampilkan gambar karakter sosok monster fiksi legendaris Jepang Godzilla yang sedang melawan Gundala, yang merupakan karakter fiksi superhero di Indonesia yang cukup terkenal di kalangan masyarakat. Di sisi kiri hingga kanan terdapat tulisan "Untungnya ku tak pilih menyerah" yang memiliki makna tentang situasi timnas saat ini. FIFA bahkan turut mengunggah foto Koreo La Grande Indonesia yang bertemakan Godzilla vs Gundala di akun Instagram resminya pada Minggu 17 November lalu dengan caption "Beautiful Atmosphere at Gelora Bung Karno". Tentu, semua hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia harus mengalami keterpurukan berkali-kali, seluruh elemen tim Garuda tak akan menyerah dan mendukung bagaimanapun kondisi tim merah putih. Tapi yang jelas proses ini masihlah sangat-sangat panjang dan tentu saja rintangan ke depan dirasa akan jauh lebih berat mengingat tim-tim lainnya pun juga pasti akan berbenah. Namun di satu sisi ini juga hal yang wajar, karena jika ingin benar-benar dikatakan to the next level, ya bisa nggak bisa pokoknya harus bisa untuk melewati rintangan terbesar pun. Yang mana dari situ baru kita bisa untuk melihat sejauh mana kekuatan timnas Indonesia.